Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat hidayah. Nikmat yang membuat kita bisa mudah melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalaulah bukan karena hidayah yang Allah curahkan, sungguh berat bagi kita untuk salat subuh berjamaah. Karena kata Nabi, tidaklah salat yang paling berat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan melebihi salat subuh. Dan Nabi bersabda, seandainya mereka tahu keutamaan salat subuh, keutamaan salat subuh berjamaah, maka mereka akan mau mendatangi salat subuh berjamaah walaupun dengan cara merangkak. Begitu besar keutamaan salat subuh berjamaah. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, man salat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama qama al-lail kullah, dia seperti salat malam semalam suntuk. Jadi bagi kita yang diizinkan salat subuh berjamaah, kita dianggap semalaman tadi tidak tidur dari Isya sampai subuh, terus-terusan melaksanakan salat malam semalam suntuk. Itu salah satu keutamaan salat subuh berjamaah. Dan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man salat subha fahuwa fi dhimmatillah, siapa yang salat subuh khususnya berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hidupnya dijamin oleh pejabat eksekutif sekelas gubernur saja, kita sudah tenang karena punya backingan gubernur. Bagaimana kalau Allah yang menjamin kehidupan kita? Maka beruntunglah kita yang telah dimudahkan salat subuh berjamaah. Semoga menjadi pertanda Allah masih mencintai kita. Karena kalau kita ingin tahu kita sedang dicintai oleh Allah atau tidak, jangan lihat saldo rekening. Karena bertambahnya saldo rekening tidak menjadi pertanda Allah sedang mencintai kita. Itulah kenapa Qarun saldo rekeningnya banyak dan berlimpah, tapi kita sepakat Qarun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu kita sedang dicintai oleh Allah tidak, jangan lihat juga karir yang melejit atau tidak. Karena karir yang semakin meningkat tidak juga menjadi pertanda Allah sedang mencintai kita. Haman karirnya melejit dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi menteri koordinator Firaun. Tetapi itu tidak menjadi pertanda Allah mencintai Haman. Kekuasaan yang mungkin kita miliki hari ini juga tidak menjadi pertanda Allah sedang mencintai kita. Karena Firaun pun berkuasa, tapi kita sepakat Allah tidak mencintai Firaun. Lantas kalau kita ingin tahu Allah sedang mencintai kita atau tidak, bagaimana caranya? Rasul mengindikasikan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah sedang kehendaki kebaikan, siapa yang Allah sedang cintai hamba tersebut, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu. Jadi kalau kita ingin tahu Allah sedang mencintai kita atau tidak, tinggal lihat seberapa mudah kita mendatangi majelis ilmu, itu menjadi pertanda Allah sedang mencintai kita. Dan semoga kehadiran kita menjadi penghapus segala kesalahan di masa lalu. Kullu bani Adam khatta'un, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Setiap kita punya salah dan dosa, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan mereka yang mau kembali datang kepada Allah bersimpuh memohon ampunan. Alhamdulillah pagi hari ini jamaah Masjid Ar-Raudhah, dan sesuai namanya saya sering mengantarkan jamaah ke Raudhah di Masjid Nabawi. Makin kesini makin ketat jamaah. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu setiap kita bisa masuk Raudhah tanpa harus menggunakan tasrif. Yang penting mau antri, sabar, semuanya bisa berkali-kali masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi, khususnya kaum laki-laki. Setiap pada subuh kita antri, maka semua akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Raudhah. Mungkin sehari bisa 2 bahkan 3 kali. Adapun hari ini banyak bahkan travel yang jamaahnya tidak masuk ke Raudhah karena tasrihnya tidak keluar, surat izin masuk ke Raudhahnya tidak keluar. Kenapa jamaah umrah ataupun haji berbondong-bondong ingin masuk ke Raudhah? Yaitu tempat yang Nabi sabdakan, baina mimbari wa baiti wa baina baiti wa mimbari
antara mimbarku dengan rumahku yang sekarang jadi makam Rasul, raudhah min riyadil jannah. Ada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia berbondong-bondong? Karena keutamaan yang luar biasa. Salah satu tempat mustajabnya berdoa di Mekah ada Multazam, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di Madinah ada raudhah. Tentu tidak menjadi heran kalau kita melihat manusia berbondong-bondong ke raudhah di Masjid Nabawi. Tetapi ternyata juga dalam hadis yang sahih Rasul pernah menerangkan ada raudhah yang lain, jemaah. Ada raudhah yang lain yang juga Nabi sebutkan raudhah seperti Nabi menyebutkan raudhah di Masjid Nabawi. Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, barang siapa yang melihat raudhah farta'u, maka mampirlah. Sontak para sahabat bertanya, yang kau maksud raudhah apa wahai Rasul? Yang engkau maksud raudhah taman surga itu apa? Hilakul dzikr, perkumpulan manusia yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis taklim seperti ini juga disebut raudhah. Jadi barangkali terbatas kesempatan kita untuk masuk raudhah di Masjid Nabawi, maka tidak kalah keutamaannya siapa yang berkumpul di majelis ilmu lebih-lebih di rumahnya Allah, maka dia pun mendapatkan keutamaan seperti dia mendapatkan keutamaan di raudhah di Masjid Nabawi. Maka sering saya sampaikan di jamaah, barangkali ada yang mungkin sampai detik ini belum pernah menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, maka tidak boleh kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah. Sering-seringlah masuk raudhah yang ada di sekitar rumah kita, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa masuk di raudhah di Masjid Nabawi. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan. Demi Allah jemaah, tidaklah berat, tidaklah ringan bagi kita untuk melangkahkan kaki. Yang datang ke masjid bukan yang paling dekat rumahnya. Yang datang ke masjid bukan yang paling muda usianya, Pak. Ini kalau saya lihat banyak juga yang pernah muda. Betul? Ya. Yang datang ke masjid bukan yang paling sehat fisiknya. Banyak mungkin di antara kita yang sedang flu, demam. Lantas siapa yang datang ke masjid? Yang Allah mudahkan langkah kakinya, Pak. Makanya ini menjadi penting saya ingatkan. Iblis tahu betul cara menggoda manusia. Tahu betul, Pak. Disebutkan di beberapa ayat, iblis itu akan menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Para ulama tafsir menerangkan itu artinya iblis akan mencari 1001 cara agar manusia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan yang pertama, iblis akan menggoda kita dengan sifat namanya kaslan, rasa malas. Rasa malas. Maka disebutkan oleh Nabi, setiap orang tidur setan mengikat dengan 3 ikatan. Setiap manusia yang tidur jemaah, setan mengikat dengan 3 ikatan yang membuat kita malas beribadah. Yang setiap ikatannya kata Nabi akan putus dengan beberapa amalan. Ketika manusia terbangun, lantas kemudian membaca doa bangun tidur. Kita buat alarm, bangun kita mendengar alarm tersebut, langsung baca doa. Apa doa bangun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Pantas tidur lagi jemaah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan pada akhirnya kita akan kembali dibangkitkan kepada Allah. Siapa yang baca doa itu, inhalat uqdah, kata Nabi, putus 1 ikatan. Maka agak seger badan, Pak. Tapi kalau kita hanya berhenti di bacaan doa, tidak lanjut dengan amalan selanjutnya, maka bukan tidak mungkin kita tidur lagi. Maka kata Nabi, bersegeralah setelah membaca doa. Waman tawaddo'a, siapa yang setelah membaca doa lantas berwudu, inhallat uqdatun ukhra, au kama qala, putuslah ikatan yang lain. Itu badan lebih ringan lagi, Pak. Karena dari 3 ikatan tersisa berapa ikatan? 1 ikatan, habis wudu. Tapi kalau habis wudu tidak lanjut aktivitas yang lain, masih jeda terlalu panjang, bukan tidak mungkin kita tidur, Pak. Maka kata Nabi, selesaikan dengan amalan ketiga, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Para ulama memberikan istilah dengan sholat sunnah khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kenapa disebut 2 rakaat yang ringan? Karena tidak terlalu lama. Sekedar untuk mengembalikan kesadaran yang utuh sebelum kita melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail.
Siapa yang mengerjakan 3 amalan itu, terputuslah semua ikatan setan dan dia akan terbangun di pagi hari dengan perasaan semangat, dengan perasaan yang penuh dengan kebaikan. Ya. Tapi siapa yang kalah dengan ikatan setan sampai kemudian kesiangan, dia akan terbangun dengan perasaan yang tidak baik, mudah marah, ngamuk-ngamuk. Pernah mungkin kita mengalaminya ya? Mungkin subuh kesiangan di hari Senin pula. Itu semua kena omel. Ya. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau kita berhasil mengalahkan penyakit malas, ini godaan pertama yang iblis tanamkan di hati manusia dengan kalimat fima ba'du, nanti saja. Setan tidak pernah menghalangi kita berbuat baik. Setan hanya menunda kita agar terus menunda kebaikan sampai ujungnya tidak jadi, Pak. Maka prinsip kebaikan harus disegerakan. Harus diapakan jemaah? Semua kebaikan. Baca Quran, kalau sudah muncul niat baca Quran, segerakan walau kana ayat, walaupun 1 ayat. Karena baca Quran kebaikan. Sekali ditunda, ujungnya tidak jadi. Sudah ada niat, Pak. Makanya niat itu hidayah, Pak. Gerentaknya hati itu apa ya? Munculnya keinginan dalam hati itu hidayah yang Allah tanamkan. Tidak semua orang memiliki itu. Misalnya ibadah ke Baitullah. Apakah orang-orang yang punya uang banyak pasti datang ke Baitullah? Belum tentu jemaah. Kalau kita melihat di televisi artis-artis yang mungkin sekali tayang bisa umroh berkali-kali, dan masih banyak di antara mereka yang belum pernah menginjakkan kaki ke Baitullah. Karena apa? Belum memiliki keinginan, Pak. Dan keinginan itu datang dari hidayah. Maka ketika setan tidak bisa menggoda manusia dari sisi malas, maka setan akan menggoda dari sisi yang lain. Apa itu? Ujub. Apa itu ujub? Rasa bangga dengan amal soleh. Dan ini tidak kalah mengerikannya dibanding godaan malas. Jadi ketika kita kemudian mengalahkan rasa malas, kemudian kita datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, setan menggodanya bukan lagi dengan rasa malas, tapi dengan pujian-pujian dan kesemangatan. Ayo Pak, semangat Pak. Hadir di majelis ilmu Pak, sholat subuh berjamaah Pak. Memang Bapak tuh orang paling soleh di Grand Matoa ini, gak ada lagi orang kayak Bapak. Begitu kata setan Pak. Sampai kemudian muncullah benak dalam pikiran kita, kayaknya memang gak ada orang serajin saya di sini. Sebelum adzan berkumandang sudah datang di masjid. Jam 3 dini hari saya bangun, yang lain masih padam rumahnya. Cuman saya kayaknya yang rajin tahajud di Grand Matoa ini. Nah, perasaan itu tidak kalah bahayanya dibanding ria, sum'ah, dan penyakit hati yang lain. Maka untuk menghilangkan penyakit ujub, rasa bangga dengan amal soleh, Rasul memberikan kita sunnah, amalan yang kita baca setiap kumandang azan. Setiap azan berkumandang kita disunahkan menjawab kalimat yang sama, betul? Tetapi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang membuat kita sadar, kalaulah kita mampu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, kalaulah kita mampu menang melawan hawa nafsu, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali karena pertolongan dari Allah. Itulah kenapa kalimat itu diulang-ulang oleh kita setiap mendengar adzan, supaya kita sadar jemaah. Kalimat itulah yang bisa menghanguskan, yang bisa menghabiskan, membersihkan hati dari penyakit ujub, perasaan bangga. Yang walaupun kita sudah berusaha, kadang itu muncul Pak. Apalagi kalau melihat orang-orang yang mungkin belum soleh. Ya, kita lewat depan rumah orang yang dia sudah bangun tapi nyuci mobil Pak, bukan sholat subuh berjamaah. Mungkin dalam hati berkata, astagfirullahaladzim, bisa dia nyuci mobil, gak bisa dia ke masjid. Kalaulah ada perasaan begitu, cepatlah beristighfar Pak. Akui kelemahan diri dan lantas doakan saudara kita. Kenapa? Tidak ada yang lebih hebat melebihi kekuatan doa. Mungkin dia hanya nyuci mobil, tidak sholat subuh. Sedangkan ada manusia yang pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Bahkan manusia ini pernah berniat membunuh Nabi Pak. Tetapi karena sering Rasul mendoakan beliau menjadi makhluk yang berubah drastis, mencintai Rasulullah melebihi siapapun, bahkan dirinya. Bahkan makamnya bersanding di sisi Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab.
Jika Umar bin Khattab bisa berubah dengan doa, apalagi orang sekitar kita. Jangan-jangan orang sekitar kita belum berubah karena jarang kita mendoakannya, Pak. Sebut nama mereka dalam setiap lantunan doa. Kenapa? Karena ada saudara yang tidak karena nasab. Dia saudara bukan karena pernikahan, dia saudara karena dekat dengan rumah kita, Pak, yang bernama tetangga. Bahkan Nabi pernah mengatakan, hampir-hampir Islam memberikan bagian waris untuk tetangga, Pak. Saking begitu agungnya posisi tetangga bagi orang Islam. Nabi pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Salah satu tolak ukur iman kita dilihat bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Maka mari kita berikan hadiah yang paling mahal, yaitu doa agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang sekitar kita. Karena sepanjang saya masuk, banyak sekali rumah, Pak. Dan saya yakin ada laki-laki di dalam rumah tersebut, betul? Ya. Dan di Grand Matua ini ada berapa masjid, Pak? Ini aja kan? Seandainya semua warga, khususnya laki-laki di Grand Matua, datang ke sini, nggak cukup ini masjid, Pak. Betul tidak? Nggak cukup. Mungkin ada berapa kakak, Pak? Ada 100? Oh, lebih. 100 kakak, gak usahlah kakaknya, kepala keluarganya saja, gak usah keluarganya. Tidak cukup masjid ini. Mungkin ini menjadi hikmah kenapa masjidnya tidak terlalu besar, ya. Karena kalau semuanya datang repot juga takmir. Misalnya katakan, ya, Allah berikan hidayah kepada semua warga Grand Matoa, takmir bingung. Kenapa? Karena seperempuan tidak kebagian, kan? Nah, Masya Allah. Maka salah satu amalan yang kita harus jaga, Pak, doa, Pak. Agama Islam bukan agama yang egois, jemaah. Agama Islam bukan agama yang selamat sendirian. Seandainya Islam selamat sendirian, Rasul tidak berhijrah, Pak. Rasul sudah dijamin masuk surga. Bahkan tidaklah surga terbuka pintunya, kata Rasul, kecuali Rasul yang mengetuk pintunya. Maka mari kita doakan, jemaah. Sebut nama minimal, ya, 10 rumah, depan, belakang, kanan, kiri. Sebut namanya satu-satu, Pak. Ya Allah, saya punya tetangga fulan, lembutkan hatinya, ya Allah. Lembutkan hatinya. Sesekali datangi mereka, Pak. Tanya kabarnya, Pak. Sehat, Pak? Ya, ditunggu, Pak, di masjid, Pak. Kami tuh nggak ada bapak, nggak seru di masjid, Pak. Terus, Pak, ajak. Kenapa? Karena jangan sampai kelak di akhirat kita di sidang, jemaah, oleh mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka menuntut, ya Allah, jikalau aku diazab, disiksa karena aku tidak beribadah kepadamu, siksa juga tetanggaku karena dia soleh tapi tidak pernah mengajakku berbuat baik. Tugas kita mengajak, sekali mengajak selesai urusan kita, Pak. Yang penting sudah tuntas kewajiban kita mengajak dan mendoakan. Tapi kalau belum pernah mengajak, di akhirat akan bermasalah, Pak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan nikmat yang Allah berikan akan Allah mintai pertanggungjawaban. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Tugas kita apa, Pak? Minimal broadcast, Pak. Broadcast. Ditunggu semua jamaah. Kan mesti ada grup WhatsApp-nya, kan? Walaupun tidak akrab-akrab sekali, kan? Iya. Karena biasanya satu perumahan itu ada circle-circle-nya, Pak. Circle yang suka goes, ya teman sama goes. Nah, maka tugas kita hanya menyebarkan informasi saja. Kalau sudah tersampaikan dakwah, minimal nanti di akhirat kita menjawab, aku sudah WA beliau, Pak. Ya Allah, ini bukti WA-nya. Semua perangkat lebih detail dibanding pengadilan dunia, Pak. Kalau pengadilan dunia bisa mendatangkan semua alat bukti, lebih-lebih akhirat, ya, Pak. Itu handphone yang mungkin pernah kita gunakan buat WhatsApp akan ditampakkan di akhirat. Sebagai apa? Sebagai bentuk kemahadan Allah supaya semua yang dihukum ridho dengan hukumannya, Pak. Jadi nanti semua orang yang masuk neraka, mereka ridho dalam artian tidak ada ganjalan merasa tidak adil karena semuanya ditampakkan. Allah tahu semua amal manusia, tapi kenapa Allah tampakkan? Untuk supaya manusia yang dihukum dan disiksa itu ridho dengan hukuman yang Allah berikan, karena mereka tidak bisa membantah lagi, Pak. Gitu cuma. Makanya ya, tugas kita hanya, kalau boleh saya singkat, ABCD jemaah. Ajak, beritahu, contohkan, doakan. Coba apa ABCD? Ajak, beritahu apa? Beritahu kenapa sih harus datang ke sini. Kalau bahas beritahu berarti yang diberitahu keutamaan, Pak.
keutamaan hadiri pengajian, keutamaan sholat subuh berjamaah. Cek contohin Pak. Kalau udah beritahu, udah sering-sering aja lewat depan rumah beliau sambil nyapa. Assalamualaikum Pak, izin ke masjid dulu Pak. Gitu aja tiap berangkat. Assalamualaikum Pak, izin ke masjid dulu. Yang terakhir doa. Yang terakhir apa? Karena ujian terbesar bukan dari orang jauh jemaah, dari orang dekat. Karena ada juga orang yang sudahlah tidak datang, julid juga Pak. Ada juga begitu. Karena selalu manusia itu terbagi menjadi dua, yang suka kebaikan dan benci kebaikan. Dan pagi hari ini kembali kita membahas perkara hati, karena kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingatlah akan datang hari tidak akan bermanfaat hartamu, tidak akan bermanfaat anak yang kau banggakan, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Salim itu arti lainnya sehat Pak. Hati yang sehat tuh seperti apa? Hati yang tidak sakit. Maka pagi hari ini di waktu yang terbatas kita akan membahas satu tema berjudul resilient. Resilient itu tahan banting. Alih-alih melindungi, lebih baik kita memperkuat diri. Alih-alih memastikan tidak ada virus, lebih baik kita punya imun yang bagus. Karena sulit sekali menghilangkan virus sekarang. Di mana-mana virus, betul? Maka ketika Covid merajalela, salah satu advice, salah satu saran, nasihat dari Kementerian Kesehatan apa? Jaga imun dengan cara menjaga perasaan agar selalu positif. Resilient itu imun hati. Maka judulnya, agar hati tak mudah sakit hati. Pertanyaannya dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Ibu bapak pernah nggak mengalami sakit hati karena perilaku orang lain kepada Anda? Pernah? Tidak usah dijawab, dari raut wajahnya sudah sangat jelas nampak. Pasti semua kita pernah sakit hati, betul? Dan seringkali sakit hati datangnya dari orang jauh atau orang dekat? Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat. Orang yang kita tidak kenal atau orang yang kita kenal baik? Orang yang kita kenal baik, Pak. Kalau saya tanya, saya pernah menyakiti hati ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, mungkin jawabannya tidak. Kenapa? Jarang ketemu kita, Pak. Pertanyaannya, kenapa justru yang sering menyakiti hati orang terdekat, bahkan orang yang kita cintai? Kita akan bahas. Di dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 20, di pertengahan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan." Apa artinya? Wa ja'alna, dan kami Allah akan jadikan ba'dakum li ba'din, sebahagian kalian bagi sebahagian yang lain, fitnatan, jadi fitnah. Nah, ada kosakata bahasa Arab yang diserap dengan makna berbeda. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu apa? Fitnah kalau kita bahas secara bahasa Indonesia, KBBI, apa artinya fitnah itu? Menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Apa artinya? Ujian. Jadi kalau disebut fitnah wanita, itu bukan wanita yang suka nuduh dengan tuduhan yang tidak baik. Disebut fitnah wanita berarti ujian dari wanita. Fitnah dunia berarti artinya ujian dunia. Ujian yang datangnya dari perkara dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan bahwa manusia satu dan manusia yang lain itu akan saling menjadi ujian, Pak. Maka tidak mungkin kita cocok dengan semua orang, tidak mungkin, kecuali basa-basi, Pak. Misalnya kalau saya tanya, Pak Asep, dari semua jamaah masjid Ar-Raudhah ada nggak yang Pak Asep gak suka? Enggak, saya mah suka semua. Itu basa-basi, Pak. Karena nggak mungkin kita suka semua orang. Tapi satu hal, tidak suka bukan berarti benci, Pak. Saya tidak suka, katakan duren, tapi saya nggak benci duren, Pak. Kalau ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu suka sama security? Tidak, tapi nggak benci security. Makanya lawan kata
Cinta itu bukan benci, Pak. Ini banyak orang yang salah. Kan ngelawan kata itu kan kepastian. Kalau tidak cinta pasti apa? Kalau tidak pendek pasti tinggi. Kalau tidak cinta pasti benci, belum tentu, Pak. Kita banyak tidak cinta sama orang tapi kita nggak benci juga. Maka lawan kata cinta apa? Tidak peduli. Kalau kita tidak cinta, pasti kita tidak peduli. Ibu-ibu pernah bertanya kepada security, sudah makan malam atau belum? Malam-malam WA begitu, Pak security. Izin bertanya, sudah makan malam belum? Tidak pernah, kenapa? Karena tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Tidak cinta. Tapi ibu-ibu tidak benci juga. Nah, makanya benci sama tidak suka tuh berbeda, Pak. Kalau tidak suka tidak pernah memikirkan. Kalau benci justru sering memikirkan, Pak. Sering memikirkan. Kalau tidak cinta tidak pengaruh ada dan tidak ada dia. Kalau benci sangat berpengaruh, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang makan bakso favoritnya, bakso yang sangat disukainya di sebuah tempat misalkan, ketika baru menyuap suapan pertama datang orang yang dibenci. Duduk di samping Anda, kira-kira itu bakso jadi enak apa jadi enak? Nah, itu benci, Pak. Kalau tidak suka, biasa saja. Maka sudah sedari 1400 tahun yang lalu Allah menjelaskan hubungan sosial kita tuh jadi ujian. Ujian tuh maksudnya apa? Bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Orang itu gagal bukan karena ujiannya, Pak. Tes CPNS. Soalnya sama, tapi ada yang gagal, ada yang berhasil. Apa yang membedakan? Cara menjawabnya. Itulah kenapa hubungan antar manusia pasti banyak persoalan, bukan masalah. Banyak di antara kita masih salah mendefinisikan masalah. Masalah itu bukan peristiwa yang terjadi, Pak. Contoh, kita mau pulang ke rumah, ada sebuah peristiwa yaitu sendal kita hilang. Itu bukan masalah, itu namanya persoalan hidup. Jadi masalah kalau kita responnya salah. Ngamuk-ngamuk. Ini Pak Asep nih takmir nggak bertanggung jawab. Itu sendal baru loh, sendal Crocs yang harganya 3,5 juta, seri terbaru unlimited, warnanya satu merah satu biru misalnya. Dia ngamuk-ngamuk sama suaminya karena suaminya nggak jagain sendalnya pas sholat. Maka ketika responnya demikian, itulah namanya masalah, Pak. Maka kesimpulan masalah itu apa? Masalah adalah persoalan plus respon yang salah. Tapi ketika sendalnya hilang, Masya Allah, mungkin ada orang yang tidak mampu beli, dia mengambil dengan cara yang tidak baik, dia dosa. Tapi agar tidak bertambah dosanya, saya ikhlaskan ya Allah. Mungkin kau akan mengganti yang lebih baik. Semoga setiap musibah yang kau timpakan, termasuk sandal yang hilang, menjadi wasilah engkau hapus segala kesalahan. Tidak jadi masalah itu. Jadi masalah adalah ketika ada persoalan atau kejadian yang direspon dengan respon yang salah. Sama, Pak. 2 tambah 2 ada sama dengan 5. Yang salah bukan 2 tambah 2-nya, sama dengan 5-nya, Pak. Soal tidak pernah salah, Pak. Soal itu selalu bersifat netral. Semua peristiwa dalam hidup manusia sifatnya netral, akan menjadi masalah dan tidak tergantung respon atau jawaban kita. Suami pulang ke rumah sambil banting pintu marah-marah. Menurut ibu-ibu itu persoalan atau masalah? Persoalan katanya. Akan menjadi masalah dan menjadi sumber pahala atau sumber dosa tergantung apanya? Tergantung respon. Ada apa sayang? Udah makan dulu sayang, makan dulu. Aku sudah buatkan kamu makanan kesukaan kamu. Kalau begitu responnya, kira-kira suami pulang ke rumah banting pintu marah-marah jadi sumber pahala bagi istri atau sumber dosa? Sumber pahala. Tergantung juga ada racunnya nggak di makanannya. Kalau ada racunnya berarti tidak lulus ujian, Pak. Karena ada juga begitu. Malam-malam ribut sama pasangannya, pagi-pagi si istrinya masih membuatkan kopi. Si suami kaget. Padahal malam-malam ribut besar mereka berdua. Tapi pagi-pagi istrinya buatin kopi. Karena suaminya mungkin dengar tausiah, teringat saat itu, dia buru-buru minta maaf sama istrinya. Sayang, maafin aku ya tadi malam marah-marah sama kamu. Ketika suaminya minta maaf, istrinya mengambil kopinya, dibuang kopinya. Suaminya kaget, kenapa kopinya dibuang? Ada racunnya. Untung minta maaf jemaah. Kalau tidak hampir-hampir itu. Oleh karena itu pastikan hubungan sosial itu jadi ujian
bisa jadi sumber dosa atau sumber pahala. Termasuk tinggal di perumahan, Pak. Karakternya beda-beda, betul tidak? Nggak bisa semua orang yang tinggal di perumahan ini persis seperti yang kita harapkan, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena Nabi pun tidak mendapatkan hal yang demikian. Nabi, betul, Nabi pernah tinggal di Mekah. Mungkin itu lingkungan terburuk yang pernah Nabi alami sebelum Mekah menjadi kota Islam. Kenapa? Hampir semua penduduk Mekah membenci Rasul. Kemudian ke Taif pun sama, Pak, dihina, dicaci. Barulah mendapatkan luar biasa lingkungan yang sangat indah di Madinah. Tapi tidak semua orang Madinah suka Nabi, Pak. Di Mekah tidak ada orang munafik. Di Madinah baru ada orang munafik. Orang yang pura-pura mencintai Nabi padahal membenci Nabi. Kalau di Mekah jelas hitam putihnya, Pak. Yang cinta Nabi menunjukkan sikapnya, yang benci Nabi menunjukkan sikapnya. Di Mekah. Di Madinah ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa orang yang termasuk golongan munafik. Maka barulah di Madinah ada 3 golongan, orang beriman, kafir, dan munafik. Di Mekah tidak ada. Kenapa? Di Mekah orang-orang kafir punya kekuatan sehingga tidak ada penyebab yang membuat mereka harus menyembunyikan kekafiran mereka. Sedangkan di Madinah Islam kuat. Sehingga ada beberapa orang yang dia tidak mau mengambil resiko dengan menunjukkan kekafiran, dia menyembunyikan kekafiran dan menampakkan iman. Oleh karena itu, ada 4 kunci agar kita tidak mudah sakit hati dengan sikap apapun yang kita terima, khususnya dari warga, orang-orang sekitar kita. Kalau boleh saya berikan analogi, jadilah seperti ikan di laut. Ibu bapak pernah makan ikan di laut? Pernah? Saya tidak pernah. Saya makannya di pinggir laut, Pak. Nggak pernah juga. Ibu bapak pernah makan ikan laut? Pernah ya? Ikan laut gak mesti makan di laut ya? Apa ikan laut yang paling enak? Di sini saya lihat banyak juga bakar-bakaran kan? Seafood. Apa ikan laut yang paling enak? Banyak ya? Saking banyaknya sulit kita memberikan contoh. Tapi pertanyaannya, saat jamaah Masjid Raudhah makan ikan laut, terasa asin gak dagingnya? Tidak, Pak. Padahal kurang asin apa lingkungan hidup dia, Pak? Dia direndam di air laut berbulan-bulan. Tulul hayah, sepanjang hidup dia tidak pernah tinggal di air tawar, betul tidak? Berarti secara tidak langsung kita bersepakat, ikan itu sebelum kita makan sudah direndam di air asin berbulan-bulan. Kenapa dagingnya tidak asin, Pak? Kenapa, Pak? Anda pernah berpikir sampai situ apa? Yang penting makan aja. Yang penting makan kayaknya sebenarnya ya. Kita kurang mentadaburi hal-hal yang sering kita terima dalam kehidupan. Makanya ayat itu ada 2. Ada ayat Qur'aniyah, ayat yang kita baca dari kitab suci Al-Quran. Ada ayat kauniyah, kekuasaan Allah yang kita baca dari setiap peristiwa dalam kehidupan. Termasuk makan ikan laut, Pak. Saya sering banget diundang di Sulawesi. Bagi saya itu surganya seafood, Pak. Kata orang Sulawesi, ikan di Jawa matinya berkali-kali. Kenapa disebut demikian? Karena ikan laut yang kita makan di piring kita itu sudah mati sebelum kita makan. Sebelum di restoran itu bahkan sudah mati, Pak. Kalau ikan di Sulawesi seringkali ditangkap matinya di penggorengan. Jadi segar memang ikan di sana. Apalagi di beberapa daerah. Saya pernah ke Kota Mobagu, Pohuwato. Pohuwato itu perbatasan dengan laut lepas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ikan laut? Kenapa dia tidak berubah jadi asin padahal dia direndam di ikan asinnya? Kenapa dia tidak terpengaruhi oleh lingkungan padahal lingkungannya sangat toksik? Depan asin, belakang asin, kiri asin. 100% toksik, betul tidak? Kenapa dia tidak asin? Ketika Anda makan dia memberikan kenikmatan dagingnya, tidak memberikan asin lingkungannya. Kalau kita bisa seperti itu, dahsyat. Seasin apapun lingkungan hidup kita, kita tetap akan memberikan kenikmatan sikap, keluhuran akhlak. Jawabannya karena ikan tersebut hidup, jemaah. Selama ikan itu hidup, dia tidak bisa diasinkan. Makanya ikan asin kenapa bisa diasinkan? Dia dimatikan dulu, Pak. Baru direndam sama garam, baru dia asin. Selama apapun ikan itu kalau masih hidup, dia tidak bisa berubah jadi asin, Pak. Begitupun manusia. Sepanjang hatinya hidup, dia tidak bisa diasinkan oleh lingkungan sekitarnya. Maka pertanyaannya bagaimana agar hati kita hidup? Nah, hari ini kita akan bahas 4. Dan semuanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran secara gamblang, jemaah. Makanya Al-Quran itu
asyifa lima fis sudur, menjadi obat, menjadi penawar. Syifa itu saya lebih suka mengartikannya dengan penawar, Pak. Apa bedanya obat sama penawar, Pak? Obat. Kenapa kalau racun bukan obat namanya? Kenapa penawar, Pak? Penawar racun. Bukan obat racun kan? Kenapa, Pak? Mending jawab gak tahu biar cepet jemaah. Jadi saya nggak nungguin. Kenapa kalau pusing tidak disebut penawar pusing, Pak? Obat pusing kan? Kenapa kalau pilek kita flu disebutnya obat flu, bukan penawar? Kenapa kalau racun penawar, Pak? Karena sifatnya penawar itu bukan menghilangkan, tapi membuat racun itu tidak berdampak racun. Makanya saya lebih suka Quran itu disebut dengan syifa. Mungkin Quran tidak menyelesaikan masalah Anda, tapi membuat Anda tetap tenang walaupun banyak masalah. Masalahnya nggak hilang, tapi tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan. Dan itu yang saya rasakan, Pak. Semakin kita memperdalam Al-Quran dari sisi mental health, saya suka membahas Quran dari sisi itu, Pak. Dari sisi bagaimana menemukan kebahagiaan, karena Allah berfirman, huwallazi anzala sakinah, dialah satu-satunya yang memberikan ketenangan, dan Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran. Quran bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan, Pak. Quran bisa dilihat dari bagaimana menumbuhkan ekonomi bisa. Quran bisa dilihat dari sisi bagaimana membuat kita istiqomah dalam sholat bisa, banyak tentang sholat. Tapi saya lebih suka menyampaikan bagaimana Quran membahas tentang bagaimana menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena bagi saya semua manusia boleh beda umurnya. Kalau saya lihat umur jamaah Masjid Ar-Raudhah kan beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang generasi milenial, ada yang generasi kolonial. Ada yang mungkin lahir tahun 80-an, 90-an. Tadi saya salat di samping anak muda yang mungkin usianya 2000-an 10 mungkin tadi. Tapi di belakangnya ada yang sudah lahir dari tahun kemerdekaan mungkin. Tetapi ada satu persamaan. Kenapa materi ini selalu saya sampaikan di berbagai tempat? Karena sebenarnya AI, ChatGPT sudah cukup menggantikan sumber informasi, Pak. Sekarang Anda ketik apapun, bahkan kalau Anda download aplikasi ChatGPT yang berbayar, itu seperti teman hidup, Pak. Apa kabar? Apa kabar kamu? Bagaimana kabar? Sudah sarapan belum? Lebih perhatian daripada suami. Yang berbayar tapi, Pak ya, yang berbayar. Kalau yang tidak berbayar sekedar menyampaikan informasi saja. Tapi para penyampai, para public speaking bersepakat di era 2020 ke atas bukan yang paling detail, yang paling bagus materinya. ChatGPT detail, Pak, tapi yang paling relate dan relevan. Itulah materi yang paling digandrungi orang hari ini. Dan Quran selalu relate dan relevan, tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Dan tidak ada materi yang paling relate dan relevan yang melebihi materi get the happiness, menemukan ketenangan, Pak. Ya. Kenapa? Itu menjadi sumber, itu menjadi pencarian dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua orang pasti ingin bahagia. Betul? Coba kalau saya tanya, saya konfirmasi dulu ya, supaya tidak asumsi begitu. Di sini yang hidupnya pengen bahagia boleh angkat tangan? Ya, yang angkat tangan berarti belum bahagia. Sudah bahagia tapi ingin lebih bahagia, betul, Pak? Dan setiap aktivitas kita pasti tujuannya itu, Pak. Pasti tujuannya itu. Cuman banyak manusia belum bisa membedakan mana ketenangan, mana kesenangan. Ada dua, Pak. Cuman beda satu huruf itu. Kesenangan, ketenangan, beda satu huruf. Cuman beda T sama S. Goes, kesenangan, bukan ketenangan. Goes, makanya goes musiman. Terus sepeda pada gantung di rumah kan. Awal-awal Covid tuh luar biasa, Pak. Toko sepeda membludak penjualannya drastis. Kenapa? Musim, Pak. Sekarang lagi musim di antara kalangan middle up, kalangan artis, padel, Pak. Musim sekali itu. Itu kan mainan kita waktu kecil ya. Iya, kita nggak punya lapangan, sama tembok mainnya, Pak. Sama itu.
Nah, karena viral banyak orang gandrung. Apakah Islam melarang kita mencari kesenangan? Tidak, Pak. Ad-dunya mata', kata Allah, dunia itu kesenangan. Allah izinkan dengan cara-cara yang Allah halalkan. Tapi jangan jadikan kesenangan sumber ketenangan. Itu yang salah. Boleh bapak-bapak bersenang-senang dengan cara yang halal. Ibu-ibu sumber kesenangannya apa? Check out. Kalau sudah terdengar suara paket, itu sumber kesenangan ibu-ibu. Bahkan suara tukang paket lebih dinanti-nanti dibanding suara suaminya barangkali. Tapi itu bukan sumber ketenangan, itu sumber kesenangan. Dan semua kesenangan pasti bersifat sementara, jemaah. Contoh, barang-barang yang kita miliki itu sumber kesenangan atau ketenangan? Kesenangan. Makanya ada batasnya, Pak. Makanya ada bosannya, ada jenuhnya. Baru-baru kemarin ibu-ibu senang punya Samsung S24, sekarang sudah S25, Pak. Sudah launching S25. Sudah bukan handphone terbaru lagi Anda, betul? Tuh, begitu seterusnya. Tahun depan S27. 10 tahun yang akan datang handphone jadul. Betul tidak? Masih ingat betul di zaman iPhone 10 baru muncul, semua bangga punya iPhone 10 karena belum ada iPhone 11, Pak. Saking bangganya kalau dikantongin sengaja dimunculin sedikit biar terlihat kameranya, Pak. Sekarang orang bawa iPhone 10 malu, Pak. Kenapa? Handphone jadul. Zaman 2025 masih pakai iPhone 10. Karena sudah ada iPhone 16. Maka kesenangan selalu bersifat temporer, sementara sekali. Bukan tidak boleh, tapi jangan jadikan itu sumber ketenangan. Lantas apa sumber ketenangan? Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada sumber ketenangan melebihi bagaimana kita mengingat Allah, dan salah satu cara mengingat Allah dengan mentadabburi Al-Quran. Ada 4, Pak. Saya persingkat saja karena waktunya terbatas. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang resilient, tahan banting, tidak mudah sakit hati. Sakit hati itu yang dicari pertama bukan obatnya, tapi sumbernya, Pak. Itulah kenapa setiap kita datang ke seorang dokter, dia tidak langsung memberikan obat, betul tidak? Tapi dia observasi dulu, Pak. Nanya-nanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menemukan sumber penyakitnya, Pak. Sebelum obat. Kalau kita pusing itu sumbernya macam-macam, Pak. Makanya dokter akan bertanya. Kalau Anda datang ke dokter mengeluhkan pusing, dokter akan bertanya, ibu ada salah makan nggak? Nggak pernah salah. Saya makannya benar terus, dok. Kurang tidur terus saya. Dicari. Selama jawaban Anda tidak, maka dokter tidak akan berhenti bertanya, Pak. Karena dia belum menemukan, belum tegak diagnosisnya. Sampai jawabannya, ya dok, saya yang itu. Nah, baru dia, oh berarti pusing itu kan gejala. Pusing itu bukan penyakit. Pusing itu gejala. Respon tubuh terhadap sesuatu yang tidak baik-baik saja. Maka gejala itu ada sumbernya. Makanya kalau ibu bapak pengen ngerepotin dokter gampang. Jawab aja tidak semuanya. Dokternya mesti bingung. Ini orang kok pusing tapi semua kemungkinan sumber pusing dia jawabannya enggak. Dok, kenapa dokter yang pusing sekarang? Karena setiap penyakit dalam medis ada sumbernya, Pak. Tidak boleh ada penyakit tidak ada sumbernya. Makanya kalau jawabannya tidak terus, Bapak ada salah makan? Enggak. Kurang tidur? Enggak terus, Pak. Maka dokter nggak akan buat resep itu. Sampai tegak diagnosis. Dokternya bingung, mulai pusing karena kita kasihan, dok, sudah. Saya pusing karena banyak hutang. Nah, itu tidak bisa diobati dengan paracetamol, Pak. Karena paracetamol obat pusing jika sumbernya bukan hutang. Kalau hutang walaupun Anda pakai paracetamol 7 bungkus tidak akan menyelesaikan pusing karena hutang. Begitupun sakit hati, ternyata sakit hati ada sumbernya, ada 4. Sekaligus jadi obatnya. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang resilient, tidak mudah sakit hati, jangan pernah berharap apapun kepada manusia, Pak. Itu. Tugas kita kepada manusia, berbuat baik semampu kita, berikan doa terbaik, berikan perilaku terbaik, cukup sampai situ, Pak. Jangan berharap apapun. Kenapa? Sekali kita meletakkan harapan kepada manusia, itu akan jadi bom waktu. Karena kita sakit hati bukan karena perilaku mereka, tapi karena kita merasa punya harapan kepada mereka. Itulah kenapa orang itu sering sakit hati dari orang-orang terdekat. Kenapa? Karena orang-orang terdekatlah yang banyak kita harapkan. Bahkan
Kalau saya tanya ibu bapak, menurut ibu bapak, di dalam hidup ibu bapak ada nggak orang pelit? Jawabannya ada. Padahal Pak, kalau kita baca buku-buku tentang akhlak yang jelek, akhlak madmumah, itu seringkali kita tidak menemukan sifat pelit Pak. Yang ada sifat rakus, tomak namanya. Karena tidaklah tuduhan pelit seringkali muncul dari orang yang rakus Pak. Contoh-contoh, apa sih definisi pelit menurut ibu bapak? Tidak mau memberi kan? Kenapa ibu bapak nggak pernah nuduh saya pelit? Padahal saya juga nggak pernah ngasih apa-apa ke ibu bapak. Karena ibu bapak tidak pernah berharap apapun dari saya. Tuduhan pelit pasti akan menyerang orang-orang yang kita berharap dikasih sesuatu sama dia Pak. Ustadz, saya punya tante pelit sekali. Berarti Anda berharap dikasih sama tante Anda. Kalau tidak berharap dikasih, tidak mungkin tuduhan pelit itu akan sampai kepada mereka. Betul tidak? Ya. Contoh lagi. Siapa yang punya Transcorp, Transgroup itu? Yang punya Transmart dan lain siapa? Yang Tanjung-Tanjung itu terakhirnya siapa? Menurut Anda pelit gak? Padahal nggak pernah ngasih apa-apa kan? Kenapa Anda nggak pernah menuduh mereka, tidak pernah menuduh beliau pelit? Karena Anda nggak pernah berharap berdikasih sama beliau. Maka tidaklah tuduhan pelit itu muncul dari mulut kita. Bisa jadi karena kita yang berharap sesuatu dari mereka. Kalau nggak berharap, tidak ada tuduhan pelit. Betul Pak. Kan kita nuduh orang pelit karena nggak mau ngasih kan? Padahal bisa jadi orang pelit itu pernah ngasih. Pernah ngasih. Cuman suatu hari kita minta dia nggak ngasih. Sekali langsung pelit tersemat ke dalam kehidupan mereka. Itu bukan muncul karena mereka, tapi karena kerakusan kita terhadap mereka. Maka tugas kita kalau berbuat baik rumusnya 2L. Apa 2L? Lakukan, lupakan. Dah Pak, tugas kita kepada manusia itu saja. Kalaulah berharap, cukuplah berharap kepada Allah saja. Ustadz, tidakkah boleh saya berharap suami saya lebih baik? Boleh. Tapi jangan berharap kepada suaminya. Karena semakin Anda berharap suami lebih baik, semakin jauh kenyataan dari harapan. Contoh sederhana. Semakin istri berharap suaminya kalau ngambil baju diangkat, semakin tidak diangkat. Semakin ditarik Pak. Betul tidak? Padahal sudah berapa kali ibu-ibu mengingatkan dengan nasihat yang paling baik sampai yang agak-agak kasar sedikit. Sambil mencontohkan nih Pak, sini Pak. Nih, gini Pak. Nih, diangkat, ambil. Nah, gampang kan? Makanya di dalam tahapan ilmu Pak ada 3 tingkatan. Ada tahu, mau, mampu Pak. Orang yang sudah tahu jangan dikasih tahu, gak bermanfaat. Bukan dia tidak tahu cara ngangkat baju, dia gak mau. Dia gak mau. Suami tuh gak mau ngangkat baju karena bagi dia itu ribet Pak. Jadi jangan ngasih tahu caranya karena dia sudah naik level. Dia tuh sudah tahu Pak, cuman gak mau. Nah, untuk membuat orang mau itu jangan ngasih informasi, tapi lembutkan hatinya. Caranya apa? Mulai dari jangan berharap itu terjadi. Hati kita juga udah, sayang, maafin selama ini aku sering marah-marah gara-gara kamu ngambil baju ditarik. Mulai sekarang tarik aja. Karena Ustadz menyampaikan repotnya seorang istri ngurusi suaminya, setiap lelahnya jadi penggugur dosa. Aku tahu maksud kamu sayang hari ini. Kamu tuh pengen banget kan aku capek supaya gue berguguran dosa-dosaku. Begitu Pak. Semakin Anda bilang begitu, lihat perubahan suami Anda. Dalam teori komunikasi, sarkas itu lebih tajam daripada nasihat yang bersifat langsung Pak. Direct advice seringkali tidak mempan, tapi sarkas seringkali mempan. Paham tidak? Suamiku, Masya Allah, sayang, sekarang aku ridho ikhlas kalau kamu berantakin baju. Karena setiap baju yang berantakan aku beresin, pahala bagiku saya. Begitu Bapak. Tapi harus pakai senyum, jangan. Nah, begitu. Lakukan, lupakan. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di Grand Matwa itu ada RT juga kan? Ada. Di sini ada Pak RT di sini? Tidak ada. RW ada RW. Warga semua di sini ya. Ya. Kalau Anda dengar kabar mobilnya Pak RT, Anda lagi sarapan, Pak Asep dan kawan-kawan lagi sarapan. Pas lagi sarapan ada orang lewat. Pak Asep,
Dengar kabar gak? Apa tuh? Mobilnya Pak RT hilang. Kita sedih gak Pak? Sedih ya? Tapi lanjut sarapan gak? Lanjut Pak. Masih bisa tuh lanjut sarapan. Kenapa? Karena kita merasa yang hilang bukan mobil kita Pak. Mobil orang kan? Coba kalau Anda lagi sarapan, suami tergopoh-gopoh lari menuju Anda, mungkin lagi sarapan di luar, bilang, sayang, mobil kita hilang, lanjut sarapan atau tidak? Tidak, mana lanjut Pak. Langsung dia pulang. Sama-sama hilang mobil. Kenapa kejadian pertama membuat kita tidak terlampau sedih? Ya sedih, ada empati di sana, ada simpati di sana, tapi kita tetap bisa melanjutkan kehidupan normal. Sarapan dilanjut, mungkin ada jeda ya 1 menit lah untuk berempati. Setelah itu kita sarapan lagi, betul tidak? Tapi kenapa kejadian kedua saat istri kita mengabari mobil kita hilang, bahkan kita nggak menikmati sarapan kita, bahkan mungkin kita tinggalkan sarapan itu, bercepat-cepat menuju rumah. Apa bedanya? Kejadian pertama kita tidak merasa memiliki mobil itu. Kejadian kedua kita merasa memiliki bahwa itu mobil yang hilang mobilku Pak. Maka sumber kedua, kenapa banyak orang sakit hati, mudah sedih karena merasa memiliki. Semakin erat perasaan memilikinya, semakin dia sulit tenang hidupnya Pak. Semakin sulit. Kata guru saya, belajarlah dari tukang parkir Pak. Tukang parkir mobilnya banyak tidak? Banyak sekali. Ada BMW, macam-macam mobilnya. Tapi hebatnya tukang parkir tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa bangga diri, dan tidak pernah gelisah. Bahkan dia dengan senyuman mengantarkan mobil itu keluar. Dia lepaskan satu persatu dengan senyuman, betul tidak? Kenapa tukang parkir bisa begitu? Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Maka pahamlah, orang beriman memahami satu ayat, yang ayat ini diulang-ulang di berbagai Al-Quran, di berbagai surat di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah lah sepenuhnya apa-apa yang ada di langit dan di bumi Pak. Jadi kita bukan hak milik, tapi hak guna pakai Pak. Hak guna pakai. Makanya ada peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh perempuan salihah namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya suami yang safar. Di zaman itu kalau safar lost contact Pak. Tidak ada lagi komunikasi karena belum ada handphone, tidak lagi bisa surat menyurat karena belum ada tukang surat, belum ada pos waktu itu. Maka ketika suaminya safar, hilang kontak. Ketika suaminya safar, Ummu Sulaim punya anak meninggal dunia, masih kecil, meninggal dunia. Karena dia tidak punya keluarga, dia urus sendiri. Dia mandikan, dia sholatkan, dia kafani, dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, dia kuburkan. Ketika suaminya pulang, dia memperlakukan suaminya seperti tidak terjadi apa-apa. Dia berdandang begitu cantiknya, dia siapkan makanan yang paling enak. Bahkan di malam itu, dia berhubungan suami istri layaknya suami istri yang lama tidak berjumpa. Pagi hari, ketika selesai sholat subuh sampai zikir, kemudian duduk di depan rumah sambil ngopi dan pisang goreng begitu. Kalau versi kita, istrinya deep talk, ngobrol dari hati dengan suaminya. Sayang, ya. Aku pengen bertanya, boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang nitip barang sama kita, iya. Terus suatu hari barang itu diambil sama pemiliknya, iya. Boleh nggak kita marah? Nggak boleh. Namanya titipan, ya sudah sewajarnya akan diambil oleh pemiliknya. Makanya orang yang dititipi barang ya siap-siap, senyaman apapun dia dengan titipan, siap-siaplah titipan itu akan diambil sama pemiliknya. Oh begitu. Berarti kita nggak boleh marah ya? Nggak boleh. Sedih? Ya mungkin sesaat lah sedih kehilangan sedikit. Namanya titipan, mungkin pernah tinggal bareng sama kita itu, tapi ya sudah sewajarnya diambil. Kalau anak kita, sayang itu titipan Allah, bukan titipan Allah. Sayang, titipan kita sudah diambil sama pemiliknya beberapa hari yang lalu. Kalau engkau ingin melihat kuburannya, saya antar. Jadi ada monolog dulu Pak. Setenang itu Ummu Sulaim. Coba kalau yang mengalami peristiwa itu ibu-ibu, bagaimana Bu? Suaminya pulang kira-kira tenang nggak Bu? Nangis raung-raung itu. Makanya apa sih sumber ketenangan orang ketika dia merasa semuanya titipan? Siap musibah terbesar, tahu nggak ibu apa? Musibah terbesar adalah musibah yang tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah disiapkan. Ibu-ibu sayang sama suaminya Bu? Kok sedikit sekali yang jawab ini? Sudah sedikit, suaranya pelan sekali, meragukan ini. Bapak-bapak sayang sama istrinya Pak? Kompak bapak-bapak. Bapak-bapak tidak sering bilang I love you tapi kompak. Betul Pak?
Karena tidak ada yang membuat bapak-bapak bertahan melebihi rasa cintanya, Pak. Karena banyak pilihan untuk tidak bertahan bagi bapak-bapak, Pak. Banyak sekali pilihan untuk tidak bertahan. Semakin tua, semakin banyak pilihan tidak bertahan bagi bapak-bapak. Iya, Pak. Makanya ujian bapak-bapak itu di usia di atas 40 tahun, Pak. Kenapa? Semakin mapan, semakin tidak indah dipandang pasangan, karena kan sumber akses utamanya laki-laki itu kenikmatannya visual, Pak. Jadi kalau dari sumber belajar kan ada minimal tiga dasar kan. Visual, audio, dan kinestetik. Nah, bapak-bapak tuh mayoritas bapak-bapak tuh di visual. Makanya jangan ibu-ibu suka nasehatin sebelum visual Anda bagus, Bu. Kalau visual ibu-ibu di mata laki-laki tidak bagus, maka audionya tidak akan didengar. Paham maksud saya? Paham tidak, ibu-ibu? Maka sebelum Anda ngomong sama suami, pastikan visual Anda memanjakan suami. Dandan dulu, baru sayang, sudah lama kita nggak makan di luar. Itu enak didengar. Kenapa? Visualnya laki-laki sudah dipenuhi. Sedangkan ibu-ibu, mayoritas perempuan itu audio. Perempuan akan suka laki-laki walaupun visualnya nggak bagus, selagi nasihatnya indah. Maka hati-hati ibu-ibu. Jangan suka curhat berlebihan sama laki-laki, karena kenyamanan audio itu sumber cintanya perempuan. Ya, banyak perempuan cantik menikah dengan laki-laki tidak ganteng kan? Kenapa? Karena mungkin nasihatnya menyejukkan. Ya, sedangkan laki-laki jarang sekali menikah dengan laki-laki ganteng, jarang menikah dengan wanita yang tidak cantik. Jarang sekali. Bisa dihitung jari. Tapi laki-laki tidak ganteng menikah dengan perempuan cantik banyak, termasuk bapak-bapak mungkin. Kenapa? Bapak-bapak makhluk visual, perempuan audio, Pak. Makanya perempuan tuh suka bercerita, Pak. Dan suka mendengarkan cerita feedback dari orang. Oleh karena itu, singkatnya yang kedua, yuk bareng-bareng siapkan hati untuk melepas semua yang kita miliki. Sesayang apapun kita terhadap anak, siapkan hati. Dua kemungkinannya, kita meninggalkan anak kita atau anak kita meninggalkan kita. Itu saja, Pak. Siapa yang tidak pernah mempersiapkan, maka saat kejadian, maka dia akan menjadi orang yang paling menderita, Pak. Belajarlah dari kehidupan dunia. Kenapa sih kapal-kapal besar selalu menyiapkan skoci di kapalnya? Bukan mereka berharap tenggelam kapalnya, Pak. Padahal kan skoci dipakai hanya ketika kapal karam kan? Karena mereka memahami bahwa sebaik apapun persiapan kita, ada kemungkinan kenyataan terjadi tidak sesuai dengan harapan. Maka daripada menghindari, lebih baik persiapkan kemungkinan terburuk dalam kehidupan. Do the best but prepare for the worst. Lakukan yang terbaik tapi siapkan hati untuk kemungkinan terburuk. Apa kemungkinan terburuk rumah tangga? Berpisah. Dua sebabnya. Pisah hidup, cerai hidup atau cerai mati, Pak. Maka bukan berarti kita tidak berharap demikian, tapi siapkan hati. Kalaulah terjadi, kita sudah siapkan hati. Makanya orang tua yang terbaik adalah orang tua yang mendidik anaknya untuk hidup tanpa orang tuanya. Orang tua yang terbaik adalah orang tua yang mendidik anaknya untuk hidup tanpa orang tuanya. Itu orang terbaik. Makanya diajari umur 10 tahun tidurnya pisah. Betul tidak? Diajari 10 tahun tidak boleh lagi tidur sama orang tuanya. Kenapa? Tidak selamanya mereka tinggal bersama kita orang tuanya. Ada masanya mereka, apalagi anak laki-laki, Pak. Ada masanya mereka punya keluarga. Makanya ajari anak kita supaya mereka bisa hidup tanpa kita. Dan itu dijelaskan dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 109. Ibu bapak boleh baca sendiri di rumah dengan waktu yang lebih lapang. Yang ketiga, ini juga penting, Pak. Jangan merasa berjasa. Ini penting banget. Karena orang yang paling merasa berjasa, dialah yang paling mudah kecewa. Contoh. Ketika ada tablik akbar diadakan oleh Masjid Raudhah Grand Matoa, nama Anda tidak disebut, tapi Anda tidak sakit hati. Kenapa? Anda bukan panitia. Tidak merasa ada jasa Anda di acara itu. Tapi ketika Anda ketua, yang wirawiri ngurusin segala persiapannya, MC-nya lupa sebut nama Anda, Pak. Kepada yang terhormat Pak RT disebut Pak RT. Ketua pelaksana yang wirawiri tidak disebut namanya. Berpotensi sakit hati nggak, Pak? Berpotensi. Kenapa banyak orang yang namanya tidak disebut tidak sakit hati? Kenapa dia sakit hati? Merasa berjasa. Makanya merasa berjasa
itu salah satu sumber kita mudah kecewa, Pak. Merasa berjasa. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas di surat Al-A'raf ayat 188. Bagaimana caranya menghilangkan perasaan merasa berjasa? Cara menghilangkan perasaan merasa berjasa adalah yakini setiap kebaikan yang kita lakukan itu Allah yang memudahkan, Pak. Kalau boleh saya berikan analogi, kebaikan itu seperti notifikasi penumpang bagi driver Gojek, Pak. Setiap ada calon penumpang muncul notifikasi di beberapa handphone Gojek terdekat, Pak. Kalau Anda tidak ambil, itu penumpang tetap sampai ke tujuan. Kenapa? Yang lain yang ambil. Maka jangan pernah berkata begini, kamu tuh hidup ya kalau bukan aku yang nolong, yang lain yang nolong. Karena Allah memberikan sinyal kebaikan. Anda tangkap, Anda yang melakukan, Anda nggak tangkap, orang lain melakukan, Pak. Jadi wahai para suami, jangan sombong jadi suami. Kamu tuh jadi istri, kalau bukan aku yang nafkain, yang lain, Pak. Kau usah terlalu berlebihan. Karena kebaikan itu notifikasi, Pak. Anda ambil, Anda dapat pahala. Anda nggak ambil, orang lain yang dapat. Karena kebaikan itu sudah pasti terjadi. Pelakunya bisa beda-beda. Allah panggil pakai notifikasi namanya niat. Dalam bahasa Arab namanya himmah, keinginan berbuat baik. Makanya tidak semua orang yang punya keinginan baik melakukan kebaikan, Pak. Kenapa? Berarti dia seperti kita seorang driver, muncul notifikasi antarkan penumpang dari Gerimatwa ke Bogor. Bisa kita ambil, bisa tidak. Kita ambil dapat bayaran, kita nggak ambil, yang lain yang ambil. Jadi jangan merasa kalau kita nggak bantu orang, orang itu tidak terbantu. Terbantu oleh Allah lewat yang lain yang mengambil kesempatan itu, Pak. Maka beruntunglah kita kalau kita yang ambil. Makanya saat kita berbuat kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita, Pak. Dan bersyukurnya lagi, ada yang kita bantu. Tidak ada orang baik kalau tidak ada yang dibantu, Pak. Maka dua-duanya butuh, Pak. Kita bantu, kita bersyukur karena bisa bantu. Dan kita pun berterima kasih kepada yang dibantu. Karena ada dia, kita jadi baik, betul tidak? Makanya jangan pernah bilang begini. Kamu tuh ya, kalau suami ini sering bilang, kamu tuh istri bukannya bersyukur, kalau bukan aku yang beliin make up siapa? Yang lain. Makanya jangan pernah merasa bahwa istri bisa make upan karena suami. Karena buktinya banyak yang tidak punya suami lebih tebal make upnya. Betul tidak? Kenapa? Dulu mungkin rezekinya lewat suami, saat tidak bersuami tetap Allah berikan rezeki, tapi lewat jalan-jalan yang lain. Karena rezeki itu sudah pasti, cuman jalannya bisa beda-beda. Ada yang lewat anaknya yang sukses, ada yang lewat kakak kandungnya yang dulunya mungkin tidak peduli karena merasa kalau mau bantu khawatir suaminya tersinggung. Saat suaminya tidak ada, kakaknya bantu lebih baik dibanding bantuan suaminya. Ada yang bantuannya lewat siapa? Mungkin lewat yang lain, lewat ponakannya, mungkin lewat suami baru yang Allah gantikan. Banyak sekali jalannya, Pak. Tapi pastikan satu hal, kalau kita diizinkan berbuat baik, maka bersyukur kepada Allah karena kita yang dipilih oleh Allah berbuat baik. Padahal Allah bisa memilih yang lain. Maka jangan merasa kalau bukan karena kita tidak akan terjadi. Enggak, Pak. Tetap terjadi, Pak. Cuman bukan kita pelakunya. Ini masjid nih, Al-Raudhah. Kalau bukan saya, tetap jadi, Pak. Tetap jadi. Yang lain yang bangun, Pak. Kalau bukan saya ngawalin ini, kalau bukan saya yang meletakkan batu pertama, jawabannya akan jadi nggak nih masjid? Jadi yang lain yang meletakkan batu pertama, Pak. Jadi jangan merasa bahwa kalau bukan karena kita kebaikan tidak akan terjadi. Tidak, Pak. Tetap terjadi. Makanya kata para ulama, Islam itu akan jaya tanpa kita atau dengan kita. Pilihannya kita mau jadi pelaku atau jadi penonton, Pak. Yang terakhir, yang keempat, jangan merasa mulia, sadari kehinaan diri dan dosa yang Allah tutupi. Itulah kenapa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Salah satu hikmah berbuat dosa adalah supaya kita merasa hina saat dipuji orang. Makanya caranya, Pak, supaya kita tidak terlalu membumbung tinggi saat dipuji. Saat orang puji, kita ingat dosa yang mereka tidak tahu, Pak. Biar netral lagi perasaan kita. Seandainya mereka tahu dosaku, mungkin mereka tidak akan memuji sehebat itu. Karena pujian itu menggelincirkan, Pak. Makanya saya kalau dipuji orang, saya ingat dosa apa yang mereka tidak tahu yang saya lakukan. Supaya hati saya netral lagi. Supaya pujian itu tidak berdampak buruk. Karena pujian seringkali membuat hati kita merasa bangga. Itulah kenapa setiap orang memuji, kita menjawab dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Kalimat apa? Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kalimat yang kontekstualnya begini, Pak. Ketika ada orang muji saya bilang, Pak, yang pantas dipuji itu Allah, bukan saya. Alhamdulillah itu artinya, ya Pak, bukan saya yang Anda pantas dipuji, tapi Allah.
Bapak kok baik banget sih Pak? Masya Allah nyumbang ke panti asuhan 100 juta. Bukan saya yang pantas dipuji. Allah yang titipkan uang itu ke dompet saya. Allah hanya perintahkan saya sebagai perantara. Maka alhamdulillah artinya apa? Bukan aku yang layak dipuji tapi Allah. Makanya berarti kalau begitu pemaknaannya, ketika ngomong alhamdulillah merendah atau meninggi? Merendah. Bukan begini. Kadang juga ada sudah benar alhamdulillahnya, tapi tidak benar perasaannya Pak. Masya Allah Pak, makasih ya Pak sudah membantu panti asuhan kami. Alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillahnya tidak substansinya nggak dapet Pak. Kenapa? Dia ngomong alhamdulillah tapi nggak ingat Allah, tapi ingat kehebatan dirinya. Padahal alhamdulillah itu seperti orang yang dipuji karena dia merasa bukan dia yang melakukan. Dia bilang apa? Allah Pak yang dipuji, bukan saya. Saya melakukan ini karena Allah memudahkan. Seandainya Allah tidak mudahkan, walaupun saya punya uang 2 miliar tidak akan nyumbang ke sini Pak. Karena Allah yang memberikan hidayah, melembutkan hati, tiba-tiba pengen nyumbang 100 juta. Dan orang yang paling merasa mulia, dialah yang paling menderita dalam hidupnya. Itulah kenapa kita harus melatih diri. Dan memang 4 hal ini tuh hanya akan jadi teori kalau kita nggak praktek Pak. Jadi kadang-kadang ya, ini penyakitnya orang ngaji ya. Ini autokritik buat saya dan jemaah. Penyakitnya orang ngaji tuh seolah-olah kalau habis dengar pengajian tuh langsung jadi orang soleh-solehah. Padahal sama seperti ibu-ibu nonton orang senam. Ya kalau nonton doang mah nggak sehat tuh. Sehat tuh kalau ya ditonton dan dipraktekin, maksud saya begitu Pak. Kadang-kadang banyak di antara kita cukup dengan ngaji tuh udah merasa Pak udah soleh nih saya. Belum Pak, Bu Pak. Sampai kita praktek ilmunya. Paham nggak maksud saya? Sama aja kalau kita nonton nih, nonton orang senam, nonton orang ngejing gitu ya. Kita udah merasa sehat. Yang enggak. Kita sehat kalau nonton plus praktek. Makanya saya punya PR. Boleh dipraktekkan, boleh tidak, terserah Anda. PR yang pertama, untuk bisa melatih skill yang pertama, jangan berharap apapun berbuat kebaikan. Mau nggak saya kasih PR? Yang jawab mau 20%. Tidak jadi saya sampaikan. Ya, mau saya kasih PR? 50%. Sebagiannya masih mikir-mikir sebenarnya. Mau saya kasih PR? Jawabannya tidak ikhlas seperti ini. Saya hanya menyampaikan, ibu bapak praktekkan tidak, terserah. Karena sudah saya sampaikan. Yang pertama, untuk melatih kunci yang pertama, coba mulai hari ini cari orang yang paling tidak Anda harap kasih hadiah, tapi kasih dia hadiah. Bagaimana cara melatih kunci yang pertama? Berikanlah kebaikan kepada orang yang menurut Anda paling tidak layak menerima kebaikan Anda. Untuk menjaga kemurnian bahwa selama ini kita berbuat baik seringkali sama orang baik Pak. Itu ada namanya human interest. Itu ketertarikan manusia, itu wajar. Tanpa agama pun Anda akan melakukan itu Pak. Makanya orang ateis pun bisa ngelakuin kebaikan kepada orang baik. Orang tanpa agama pun bisa baik sama orang baik. Paham gak maksud saya? Maka untuk melatih kunci yang pertama, coba latih berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada Anda. Saya pastikan pasti niatnya karena Allah. Saya pastikan tidak ada human interest, tidak ada social interest. Kenapa? Karena dia secara sosial nggak layak menerima kebaikan kita. Maka contoh realnya yang paling murah, senyum kepada orang yang jarang senyum sama Anda. Nah, itu latihannya. Siap? Ya. Itu level 1. Level 2, berikan bingkisan kepada orang yang paling toksik menurut Anda. Yang kira-kira kalau dikasih bingkisan bukan terima kasih malah julid. Misalnya nih, kita kasih pempek Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa malam-malam? Ini Pak, saya nganterin pempek. Ya Allah, cuman pempek itu pinggir jalan juga ada. Sering-sering Pak kasih hadiah ke sama orang kayak gitu. Kenapa? Saya pastikan Anda pasti ngasih hadiahnya karena Allah. Pasti karena Allah. Kenapa? Dari hati Anda nggak pengen ngasih hadiah ke dia kan? Sering-sering begitu Pak. Karena kalau responnya begini, makasih Pak, Masya Allah, Bapak baik banget sih Pak, ya Allah, ingat saya, ini pempeknya mesti enak, karena dikasih sama orang baik. Itu Pak, secara sifat kemanusiawan, sifat manusiawi, Anda tuh pengen ngasih dia, belum tentu karena Allah Pak, tapi karena Anda senang sama dia. Paham tidak? Makanya perintah Quran apa? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Disitulah iman letaknya Pak. Makanya PR yang pertama apa? Yang paling murah senyum sama orang yang sering cemberut sama Anda. Yang level kedua yang lebih hebat, berikan hadiah fisik. Yang paling sederhana yang semua orang suka, buah Pak. Gak usah mahal-mahal, 100.000 beli bungkus, berikan sama orang yang paling
toksik menurut Anda? Berikan. Yang kira-kira responnya tidak baik lah. Mungkin minimal responnya flat, Pak. Kan ada tuh orang-orang kayak gitu kan. Yang kedua, bagaimana melatih yang kedua? Sedekahkan apa-apa yang kita cintai. Itu beratnya bukan main, Pak. Kenapa? Melepas apa namanya? Perasaan memiliki. Tapi saya tidak muluk-muluk, karena yang muluk-muluk seringkali tidak jadi kenyataan, hanya jadi wacana. Sering-sering sedekah pakai uang yang paling Anda suka, nominalnya, lembarannya, Pak. Udah nggak usah banyak-banyak. Karena selama ini mohon maaf, kalau ada kotak amal lewat nih, di dompet ada 100 ribu, 50, 20, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Yang keluar yang mana? Yang pertama Anda lihat yang mana? Ternyata, Pak, menurut penelitian, yang pertama Anda lihat tuh 100 ribu, Pak. Anda pastikan bukan itu yang diambil kan? Iya, Pak. Jadi rata-rata ketika kita lihat dompet, ketika kita mau charity, mau nyumbang, itu rata-rata yang kita lihat tuh nominal terbesar. Tapi rata-rata turun terus, Pak. Makin lama Anda mikir, makin turun nominalnya. Karena pikiran tuh, inna nafsala amaratum bisu, pikiran itu membuat kita tidak jadi berbuat maksimal kebaikan. Makin lama mikirnya, makin kecil nominalnya. 100 ribu kegedean, 50 ribu kegedean terus, Pak. Maka yang keluar yang berapa? 2 ribunya ada 2, yang lecek sama yang baru. Oh, yang lecek. Semakin tidak banyak mikir dalam berbuat baik, semakin maksimal kebaikan itu. Makanya mulai sekarang coba kotak amal lewat, ambil 100 ribu masukin, baru mikir nggak apa-apa. Yang penting udah masuk, Pak. Ya Allah, gede juga ya 100 ribu ya. Nah, tapi udah masuk, Pak. Kenapa? Tidaklah kebaikan yang hebat terjadi kecuali dipaksakan. Dipaksakan. Nggak gampang itu. Ya, jadi nggak usah motor, mobil sedekah berat itu, wacana itu. Latih dari nominal terindah yang Anda suka. Mulai sekarang 1 lembar nggak apa-apa, tapi itu nominal yang paling kita suka. Ada yang bilang, Ustadz, setelah pengajian ini saya nggak suka 100 ribu, saya sukanya 2 ribu. Itu alibi itu. Kenapa jadi berubah kesukaannya? Nggak mungkin. Semua kita pasti suka warna merah kan? Makanya banyak ibu-ibu yang kalau sakit dijenguk suaminya nggak sembuh, dijenguk Soekarno-Hatta sembuh. Luar biasa memang kekuatan Soekarno-Hatta ya, pendiri bangsa kita. Apalagi latar belakangnya merah ya, Bu. Wah, langsung sembuh. Itu untuk melatih yang kedua. Untuk melatih yang ketiga apa? Untuk melatih yang ketiga, sering-sering melakukan kebaikan tanpa orang tahu, Pak. Sering-sering lakukan kebaikan tanpa orang tahu. Ada kebaikan yang harus orang tahu, seperti azan. Pokoknya hal-hal yang wajib gak usah disembunyikan. Sholat, zakat, hal-hal yang wajib gak boleh disembunyikan. Itu jadi syiar, Pak. Makanya yang sampai setelah dengar pengajian tentang ria, tiba-tiba mau adzin gak kedengeran adzannya. Pak Asep ngamuk. Kenapa adzan gak kedengeran? Saya gak mau pakai mic, Pak Asep. Takut ria, gak boleh begitu. Karena adzan wajib. Sesuatu yang wajib, mau ria atau tidak, wajib nampak. Pak Asep, kenapa setelah pengajian tentang ikhlas, Pak Asep gak kelihatan di masjid lagi? Saya sholatnya di rumah, biar gak ada orang yang tahu. Oh, gak boleh, Pak. Kenapa? Sesuatu yang wajib, itu harus ditampakkan. Makanya sebaik-baiknya sholat sunnah di rumah kan? Karena yang sunnah itu sifatnya tersembunyi. Walaupun boleh juga nampak sebagai contoh. Jadi untuk melatih yang ketiga apa? Pilih, gak usah banyak-banyak. Satu aja kebaikan yang tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah, Pak. Satu aja. Kira-kira kalau saya tanya sekarang, ada nggak kebaikan yang bahkan istri kita nggak tahu? Kalau keburukan istri kita nggak tahu, banyak. Pertanyaannya apa? Ada nggak kebaikan kita yang bahkan tidak ada yang tahu, termasuk istri, Pak? Kalau belum ada, cari, Pak. Mungkin kita bersedekah di tempat yang nggak ada yang kenal sama kita, yang kita sedekah tanpa konfirmasi, Pak. Karena kalau kita konfirmasi berarti ada yang tahu. Kita pastikan aja sampai dengan lihat apa mutasi, udah gak usah konfirmasi. Karena kadang-kadang gini juga ya, saya kadang-kadang merasa bahwa banyak orang yang tidak paham substansi ria. Ria itu kan potensi niat ingin dipuji ketika ada amalan yang diketahui manusia. Nah, kadang-kadang saya beberapa kali tuh ngumpulin donasi, Pak, untuk Palestina misalnya. Saya tuh paling jujur ya, paling tidak suka donatur yang suka ngatur bagaimana kami mencatat, Pak. Rata-rata donatur tuh ngomong begini, Ustadz tolong ya catatnya hamba Allah aja. Itulah kenapa lembaga sosial sulit diaudit, Pak. Kenapa? Bayangkan semua donatur nulisnya hamba Allah. Pak Asep 1 juta nyumbang. Pak siapa namanya, Pak? Pak Hendi 1 juta. Saya tulis hamba Allah. Satu aja cukup mewakili mereka berdua. Kata Pak Asep, oh sudah ditulis. Kata Pak Hendi sudah, padahal belum. Padahal 2 orang. Itulah kenapa saya tuh kalau ngumpulin donasi tetap ada namanya, Pak.
Ada solusi biar nama Anda tidak dibaca orang, khawatir muncul riya. Saya tulis nama, tapi yang tahu cuman Anda saja. Contoh misalnya, Anda punya anak namanya Anton, misalnya apa? Abu Anton. Tetap kan nama Anda kan, tapi orang nggak tahu. Tapi tetap ada orang yang kekeh, hamba Allah aja. Kan substansinya sama itu, sama-sama orang tidak tahu. Tapi saya bisa membedakan mana ini sumbangan Bapak, mana sumbangan orang. Tapi kenapa tetap orang kekeh hamba Allah? Karena orang menyangka kalau itu sama Allah pasti ikhlas. Belum tentu, Pak. Karena saya juga tahu hamba Allah itu Anda. Selagi ada yang tahu, tidak lepas potensi riya. Paham nggak maksud saya? Walaupun saya tulis nama Anda hamba Allah, kan saya tahu hamba Allah itu Bapak. Riya ke satu orang sama dengan riya ke 1 juta orang, Pak. Sama-sama menghapus pahala. Jadi kalau mau riya, jangan nanggung. Biar ada manfaat riya Anda. Minimal kalau Anda riya ke 1 juta orang, ada orang yang tergerak kan? Kalau ada sudah riya ke 1 orang, sudah riya 1 orang lagi, Pak. Siapa? Ke panitia. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau Anda pengen betul-betul menjaga keikhlasan, maka gak usah konfirmasi sekalian. Transfer gak usah kasih tahu. Gak usah WA panitia. Jangan juga begini, panitia, saya transfer, tapi saya gak usah konfirmasi ya. Sama itu, ngasih tahu juga itu. Sama juga itu. Paham maksud saya? Nah makanya riya itu, riya dengan menampakkan amal soleh itu beda, Pak. Riya itu amal yang ditampakkan dengan niat berharap pujian, itulah riya. Tapi kalau menampakkan amalan supaya dicontoh, tidak riya, Pak. Makanya riya yang tahu siapa? Pelaku dan Allah saja. Kita nggak boleh menjustifikasi, menghukumi riya terhadap orang lain, nggak boleh. Ya, ada orang nyumbang terang-terangan, kita nggak boleh bilang, dia riya, nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan apa? Dia sedang mencontohkan kebaikan supaya kita tergerak. Dan betul, Pak, banyak kita berbuat baik gara-gara lihat orang berbuat baik kan? Masalah dia riya atau tidak itu masalah dia dengan Allah. Begitu. Itu barangkali. Dan PR yang keempat, jangan merasa mulia. Ini sebagai penutup, lakukan aktivitas yang dihinakan manusia tapi dimuliakan Allah, Pak. Contohnya apa? Bersihin WC masjid. Coba kalau ada rektor UIN Ciputat bersihin masjid WC masjid Grand Matoa. Wah, geger kan? Jangan prop. Padahal bersihin masjid itu mungkin tidak dihinakan tapi diremehkan, Pak. Di sini ada yang punya anak perempuan, angkat tangan. Gimana kira-kira kalau ada yang melamar laki-laki, kerjaannya marbot masjid, diterima atau tidak? Kerjaannya marbot masjid, yang suka bersihin WC masjid, kira-kira diterima atau tidak? Nah, bingung kan ibu-ibu kan? Mesti jawabannya sangat puitis. Masya Allah Pak Ustadz yang suka bersihin masjid Grand Matoa, ya itu pekerjaan mulia banget Pak Ustadz. Tapi mohon maaf, anak perempuan saya belum siap nikah, belum siap nikah. Bukan belum siap nikah itu, karena mulia pekerjaan itu di hadapan Allah tapi diremehkan oleh manusia. Betul tidak? Padahal salah satu, ini sebagai penutup ya, ada perempuan yang di zaman Nabi kerjaannya nyapuin Masjid Nabawi, Pak. Suatu hari perempuan tuh malam-malam meninggal. Nabi tidak ada yang ngasih tahu. Sahabat urusin itu, makanya dalam Islam kan meninggal malam ya dikuburkan malam kalau bisa. Di kita kan kurang lazim ya. Karena sebaik-baiknya pemakaman itu dipercepat kalau tidak ada hal-hal yang mendesak. Nah, perempuan ini meninggal, malam-malam dikuburkan, Nabi nggak dikasih tahu sampai pagi. Habis subuh Nabi nanya, ini perempuan yang suka nyapu mana? Qad tuwfiyat fil barihah. Tadi malam meninggal wahai Nabi. Kenapa muka Nabi mau merah? Agak rasa marah muncul karena merasa tidak dilibatkan. Mungkin merasanya begini, sahabat Nabi itu tidak mau membangunkan Nabi karena yang meninggal cuman tukang sapu masjid. Saya kan kalau yang meninggal Abu Bakar, Rasul dibangunkan, Pak. Maka karena itulah Nabi marah. Kenapa? Karena Nabi sangat memuliakan tukang sapu masjid. Sampai-sampai Nabi mendatangi kuburannya, Pak. Dan itulah kali pertama Nabi sholat jenazah di kuburan. Kali pertama. Hadis riwayat Bukhari, Pak. Sahih hadisnya. Makanya kalau Bapak takziah ke orang, tidak sempat menyolatkan sudah dimakamkan, boleh Anda sholat jenazah di kuburannya. Bukan sholat di depan kuburan, sholat jenazah, tapi jenazahnya sudah dikuburkan. Dan itu pernah dipraktekkan pertama kali oleh Nabi kepada wanita itu. Itu kan potensi fitnahnya besar, Pak. Tapi Nabi rela melakukan itu, ingin menunjukkan betapa mulianya perempuan ini. Makanya muliakan tukang sapu masjid, Pak. Bagaimana caranya? Nikahkan dengan anak perempuanmu. Jangan senyum-senyum, praktek. Kadang-kadang kita kalau bahas agama tinggi sekali, tapi kalau dibenturkan dengan kenyataan berat, betul tidak?
Kalau sudah banyak uangmu, berarti tidak butuh uangmu kan? Iya Pak, bukan tidak boleh orang tua memberikan subsidi kepada anaknya, boleh sekali Pak. Nah, tinggal cari orang-orang soleh. Begitu barangkali, karena sudah siang sekali, panjang pembahasan sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Tapi semoga kita bisa praktek 4 hal ini supaya jadi bukan sekadar tahu, tapi jadi mau, dan pada akhirnya jadi mampu melakukan kebaikan. Bila taufiqul hidayah wa ridwan minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Pak Ustadz dibuka satu pertanyaan? Cukup Pak, saya ada acara lagi soalnya. Oh, mungkin dari kesempatan. Terima kasih. Mohon kajian ini ditutup dengan doa Pak Ustadz. Iya. Sebagai penutup, karena waktunya terbatas ya, Masya Allah. Karena biasa saya menyampaikan materi ini di kajian duha yang cukup panjang. Tapi semoga kita terus bisa mengulang-ulang materi ini di YouTube ya, Masya Allah, dan bisa mempraktikkan. Dan mari kita tutup dengan doa bersama. Kita yakini malaikat masih menaungi kita ya Bunda. Malaikat langsung menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Wahai Zat yang mendengar selembut apapun suara hamba-Mu. Wahai Zat yang Maha tahu apapun yang terbesir dalam pikiran kami hamba-Mu. Wahai Zat yang tahu segala aib dan dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Karena tidak ada kegelisahan yang muncul dalam kehidupan melainkan sumbernya karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Maka bersihkan dampak dosa itu dalam hati kami ya Allah. Jadikan sisa usia yang Kau berikan kami terus memperbaiki diri ya Allah, agar menjadi pribadi yang terus bisa lebih tenang menjalani kehidupan. Jangan jadikan harta dalam hati kami ya Allah. Cukup jadikan harta dunia dalam genggaman tangan kami gunakan untuk kebaikan ya Allah. Jadikan dunia bukan tujuan tapi perantara meraih kebaikan akhirat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang tidak hanya sukses berhasil di dunia tapi sukses juga di akhirat ya Allah. Jadikan harta yang Kau berikan sumber kebaikan dan keberkahan. Sehatkan yang sedang sakit ya Allah. Lunasi orang-orang yang sedang punya hutang ya Allah. Tenangkan hati-hati yang sedang gelisah, khususnya seluruh jamaah Masjid Al-Rawdah Keren Matuah ya Allah. Allahumma istajib du'ana wa anta mujibas sa'irin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.